Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini. Maka itu kita puji Allah karena Dia senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang kalau kita hitung nikmat itu pasti tidak akan bisa untuk kita hitung. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat pemurah, orang yang sangat dermawan. Bahkan diriwayatkan dalam banyak hadis, beliau dikatakan sebagai ajwadun nas, sepemurah-pemurah manusia. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, beliau ajwadu minar rihil mursalah. Dikatakan beliau itu lebih pemurah dibanding dengan angin yang kencang. Bagaimana sifat angin? Angin masuk ke semua lorong, ke semua tempat, mencari tempat yang kosong. Sebagaimana sifat air mencari tempat yang rendah, sifat angin, sifat udara mencari tempat yang kosong. Begitulah dermawannya, pemurahnya Rasulullah SAW. Dia selalu berbagi, dia selalu memikirkan kaum du'afa, orang-orang terdekat, atau siapapun mereka yang sangat berhajat. Kaum muslimin, suatu hari pada hari raya Idul Fitri, beliau itu sholat di suatu tempat yang disebut dengan musola. Musola itu lebih kurang 500 meter atau setengah kilo dari rumah Rasulullah SAW atau dari Masjid Nabawi. Hari ini yang disebut dengan musola itu telah dibangun satu masjid di situ dengan nama Masjid Al-Qamamah. Jadi sekitar setengah kilo beliau berjalan dari rumah. Itu ada tanah lapang yang digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Suatu hari dalam Idul Fitri itu beliau pergi ke masjid, ke musola itu. Namun di tengah jalan beliau berjumpa dengan seorang anak yatim yang sedang menangis terseduh-sedan. Apa sebab? Ternyata dia dibuli, diejek oleh teman-teman sebayanya. Para sahabat sedang menunggu di tempat sholat. Apa gerangan kira-kira kenapa Rasulullah terlambat hari ini? Ternyata ketika datang Bilal bin Rabah untuk menyusul, sahabat Nabi, seorang muadzin, melihat Rasulullah sedang berdialog dengan anak itu. Rasul bertanya, "Ada apa gerangan? Kenapa engkau menangis, wahai Ananda?" Anak itu menunduk saja dengan menangis tanpa melihat kepada siapa dia bicara. Apa kata anak itu? "Aku sedang diajak oleh teman-temanku karena pada hari ini aku tidak memiliki pakaian baru dan tidak memiliki makanan yang cukup di rumah." Rasulullah bertanya, "Kemana ayahmu?" Anak itu menjawab, "Ayahku telah meninggal dunia akibat perang yang diikutinya beberapa waktu yang lalu. Sementara ibuku telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan ayah tiriku tidak memperhatikanku." Apa kata Nabi? "Wahai Ananda, maukah kamu aku jadi ayahmu atau orang tua angkatmu dan Hasan dan Husain menjadi temanmu, menjadi saudaramu sendiri, menjadi teman sepermainanmu sehari-hari?" Terkejut anak itu. Dia tidak menyangka ternyata yang mengajak dia berdialog dari tadi adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Dia pun melihat ke atas, ternyata Nabi SAW sedang mengajak dia berdialog. Apa jawab anak itu? "Tentu mau ya Rasulullah." Dia pun peluk tubuh Rasulullah. Rasulullah pun ajak anak itu balik ke rumah lagi. Balik ke rumah, anak itu dimandikan, diberikan pakaian Hasan, pakaian terbaiknya Hasan, digunakan untuk anak itu, diberikan bekal yang cukup. Baru setelah selesai mengurus anak itu, Rasul pun beserta Bilal bin Rabah kembali ke tempat salat tadi itu. Kaum muslimin, sebuah peristiwa yang patut digarisbawahi, betapa Rasulullah SAW sangat menekankan jangan sampai ada umat Islam yang kelaparan di hari yang bahagia, di hari yang fitri, di hari lebaran itu. Sehingga kata Nabi, "Aghnuhum fi hadzal yaum." Cukupkan mereka di hari ini. Tidak boleh ada orang yang kelaparan. Itulah di antara hikmah syariat zakat fitrah. Tidak ada umat Islam yang kelaparan di dunia ini. Semua merasa bahagia dan gembira karena pada hari itu semua orang telah berbuka. Idul Fitri, hari berbuka. Idul Fitri, hari kesucian. Ada dua makna. Hari berbuka karena kita telah 1 bulan melaksanakan puasa. Maka pada hari itu orang tidak boleh berpuasa, haram hukumnya puasa, semua harus berbuka.
Idul Fitri bermakna juga hari kesucian, hari kembali kepada fitrah. Karena orang yang telah melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan siam di siang harinya, dengan qiyam di malam harinya, maka dia keluar dari Ramadan itu kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda. Karena memang pada dasarnya manusia itu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah Islam. Kaum muslimin, Islam adalah agama yang seimbang. Islam menekankan pentingnya beribadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Islam juga menekankan ibadah secara horizontal. Maka itu 27 kali dalam Al-Qur'an diulang kata-kata salat diiringi dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi antara ibadah dimensi mahdah semata-mata dengan ibadah sosial seperti zakat seimbang. Pun sama dengan zakat fitrah. Belum sempurna puasa seorang hamba, masih mengawang-awang, ya, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, dalam hadis dikatakan. Masih mengawang antara langit dan bumi hingga ditunaikan zakat fitrah itu. Artinya antara dimensi sosial dengan dimensi ritual, ya, antara vertikal dengan horizontal harus seimbang. Ibadah kita kepada Allah, ibadah murni, juga memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak bisa kita, bahkan kata Nabi, tidak masuk surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Meskipun dia sholat, meskipun dia berangkat umroh, tetapi dia tidak memperhatikan alam sekitar. Bahkan justru orang yang menurutkan hawa nafsunya umroh setiap bulan atau umroh dalam setahun berkali-kali, sementara tidak memperhatikan orang sekitarnya, justru itulah orang yang bukan benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena memperturutkan hawa nafsunya yang lain. Maka itu, mari kita laksanakan ritual dengan sebaik-baiknya, tentu juga kita peduli sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, sehingga Nabi terkenal disebut sebagai ajwadun nas, manusia yang paling mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.